nanti ada petir. Ya, jadi saya mau kasih tahu kita, saya nggak mau kalau nanti yang terdahulu itu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian seperti kita lihat ya, berharap sih kayak Yanti atau Bu Marsiana ya, termasuk baru terus bersemangat untuk menangkap visi yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Dan saya mau kasih tahu pada kita, saya tarik lagi daripada awal tuntunan Roh Kudus untuk berdoa. Nah, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi, dengarkan ini, thank you Holy Spirit. Tuhan mau pakai kita kalau saja kita punya hati menjadi bagian daripada penuai itu. Asal kita katakan, Tuhan, ini aku dan aku bersedia. Ya. Nah, kenapa saya tadi juga bersaksi tentang berpuasa? Karena berpuasa itu kan juga satu bentuk daripada kesungguhan kita untuk mencari Tuhan. Ketika saya dengarkan Roh Kudus untuk berpuasa lebih lagi, sangat enteng untuk melakukan semuanya. Dan tadi saya udah bilang, percaya apa yang Brandon katakan, itu yang saya rasakan. Bahwa Tuhan, bahkan tadi ketika dengerin videonya, Tuhan bilang channel ini ada selain untuk membentuk pendoa, tetapi juga adalah untuk kasih tahu bahwa Jesus is coming, untuk kasih tahu Yesus akan datang. Makanya kan saya bilang sangat sayang ya kalau dari mimbar tidak kasih tahu bahwa Yesus mau datang. Sementara channel itu panggilan utamanya adalah untuk kasih tahu bahwa Jesus is coming. Nah, itu juga yang selalu membuat saya bersemangat untuk selalu berapi-api. Bahkan tadi ketika doa siang, saya berdiam diri, saya bayangkan ketika bunyi trompet yang terakhir itu, nafiri itu berbunyi dan berbunyi dan kuasa itu memanggil dan memanggil semua, dan orang-orang yang membangun hubungan sama dia mendengarnya, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan bangkit. Bagaimana bisakah bayangkan bagaimanakah hari yang luar biasa itu? Saya ada lagu lama, ku mau di sana waktu trompet bunyi, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan, ku mau di sana. Saya mau akhiri pertandingan itu dengan iman. Dan kalau saya semangat hari ini, itu semuanya semangat dari persekutuan dengan Tuhan. Dan salah satunya adalah berpuasa. Saya nggak tahu siapa yang melakukan seperti Yanti itu, tetapi nanti orang perjalanan waktu, semua kita akan menjadi saksi. Siapa yang sungguh-sungguh menambahkan porsi ke dalam persekutuannya sama Tuhan di hari-hari ini, hari-hari yang genting ini, itu akan menentukan orang. Kalau selalu tersambung dengan aliran kehidupan itu, dia akan terus mengalir kuasanya, urapannya, hikmatnya, berkat-berkatnya, dan dia semakin attached, dia semakin melekat, semakin berjalan beriringan dengan Tuhan. Dan saya tahu pasti, saya yakin, bukan kepastian yang saya maksudnya saya pasti begini, enggak, tapi saya yakin dengan pasti, selain Tuhan memanggil, dan saya tahu Tuhan sudah punya tujuan atas setiap orang yang benar-benar mencari Dia di akhir zaman ini, untuk benar-benar udah ditandain untuk nanti bersama Dia dalam pengangkatan. Karena saya nggak bisa gambarkan dengan kata-kata, saya juga nggak bisa membawa kalian untuk merasakan bagaimana berjam-jam setiap hari selalu saya rasakan bahwa Jesus is coming. Jadi saya seperti dibawa ke dalam atmosfer di mana urgensi, jangan tertidur. Nah, bagaimana buahnya kan bisa menjadi saksi. Apa yang saya katakan, apa yang saya hidupin, kalau semuanya mengarah pada
kepada Tuhan, pada kebenaran, memotivasi dan berjalan dengan Kristus, berarti benar dari Roh Kudus. As simple as that. Saya nggak mau ada di antara kita, karena gini, kecuali ya kayak seperti Bu Pratiningsih sekarang lagi menjalani medical treatment, ya. Tapi yang saya percaya semua orang tuh bisa berpuasa. Tergantung, kayak Yanti juga saya bilang, kamu jangan paksa kalau memang kamu gak bisa dry fasting, puasa kering, gak apa-apa, misalnya setengah hari atau namanya intermittent fasting, bisa minum secukupnya gitu ya. Saya bilang ke dia kayak gitu ya. Nah, saya tuntun dia untuk melakukan puasa. Tetapi gini, bahkan ada puasa yang benar-benar puasa media sosial. Artinya adalah bagaimana kita meniadakan seperti ya mengurangi keterikatan kita kepada hal yang lain dan memperbanyak porsi kita untuk mencari Tuhan. Tadi saya udah bilang, firman Tuhan itu akan mengubahkan kita. I agree. Tapi jangan tidak percaya kalau nunggu Tuhan di hadiratnya itu dia juga punya porsi yang sama, punya porsi tersendiri untuk di sana menunggu Tuhan. Ada ayat Tuhan, nanti-nantikanlah Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan. Gimana sih posisi nanti-nantikan? Kita bahkan kelihatannya pasif, tapi mata kita tertuju kepada Dia, hati kita tertuju pada Dia. Ada yang mungkin mengagumi Dia lah, memperkatakan firman-Nya lah. Dan pada saat itu, kan kita kan hidup di alam atmosfer. Disitulah Tuhan membukakan kita pengertian-pengertian tentang dirinya. Ada hal yang dibangkitkan di dalam diri kita. Nah, itu yang kita kerjakan selama puasa ini. Supaya apa? Supaya kita kuat. Nah, tadi saya bilang, kalau kita tidak hidup dengan iman, kita tidak menghidupi iman kita, ya, kan percaya kepada Tuhan itu kan perintah. Sama kualitasnya dengan jangan berzina, jangan khawatir. Itu kan semua perintah. Jadi, oke, saya nggak berzina, mungkin saya nggak ini, tapi tetapi juga tidak utuh hidup di dalam firman. Tuhan mau kita hidup di dalam firman untuk percaya. Nah, karena apa? Kalau tidak hidup dengan kapasitas kerohanian seperti ini, boro-boro mau menjangkau orang. Padahal seperti Brandon katakan, be occupied until he comes. Sibuklah sampai dia datang. Ya, orang-orang di luar sana ya sudah fokus pada masalahnya, ya. Bagaimana mungkin dia akan mendoakan pokok-pokok doa orang lain juga enggak. Tapi saya bersaksi, bukan cuma saya, ya. Bersyukurnya saya di sini sudah lahir orang-orang yang gak keberatan doain orang. Karena itu juga saya lakukan. Saya doakan orang-orang saya kasih, pasti orang-orang yang saya layani, kehidupannya, semuanya, kerohaniannya, gitu kan. Nah, itu kalau tidak beriman sungguhan, maksudnya itu tidak percaya sama Tuhan, tidak hidup dalam damai sejahtera, bagaimana mau hidup di dalam praktek hidup yang seperti itu? Makanya akan kecenderungan lemah. Dan kita bisa lihat orang kalau dia tersambung dengan sumber utama sebagai power utama, itu kita bisa juga rasa apa yang dibagikannya, apa yang dikatakannya, performanya juga akan kelihatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, jadi saya bersaksi tentang puasa ini karena kita kan sudah biasa berpuasa, ini bukan lagi menunjukkan diri. Tapi kalau kita, yang saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukannya itu dengan sukacita, Tuhan itu kan seperti memberi dengan sukacita. Apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Motivasi itu tuh perlu loh. Bagi Tuhan itu perlu. Kalau karena keterpaksaan, makanya mungkin juga nanti Februari nanti ikutin jadwal. Mungkin Maret kita akan bebaskan siapa yang berpuasa silahkan. Karena mau benar-benar murni lakukannya untuk Tuhan, jadi berselang kayak gitu. Mungkin juga ya, nanti kita lihat tuntunannya. Nah, orang
kalau lakukan itu bukan karena rutinitas, bukan karena keterpaksaan, Tuhan tuh suka ngupahin. Karena saya udah saksikan bagaimana berkat rohani yang saya dapatkan sekarang, yang membuat saya benar-benar hidup lebih daripada hari sebelumnya di dalam firman. Jadi ini bukan lagi berbicara tentang hidup di dalam kebenaran, tapi maksudnya itu hidup seperti Tuhan mau. Memang Tuhan itu maunya kok. Saya masih ingat juga Roh Kudus katakan bahwa Yesus katakan dalam hati saya bahwa I want you to truly believe in me. Ya, ini saya nggak pengen ngomong ya sebenarnya, tapi saya pengen kasih tahu bahwa seperti Brandon katakan, Tuhan itu kan real. Di dalam mimpi saya juga dia real. Mungkin ini kelihatan aneh, atau mungkin ada orang yang baru nonton ini, mungkin saya dikatakan aneh, tapi ya saya mau bilang kayak gini. Bahkan sejak saya sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris, Holy Spirit and Jesus gak bicara sama saya pakai bahasa Indonesia. Saya gak buat-buat. Ya, apalagi bahasa Batak. Ya, Jesus speaks to me in English, and Holy Spirit the same thing. Karena saya juga converse with the Holy Spirit in English, jadi dia tuh bicara juga dalam hati saya. I want you to truly believe in me. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Seperti Brandon katakan, seolah meniadakan istri dan anak-anaknya bilang, bahkan Yesus itu lebih real bagiku daripada istri dan anak saya. Dari hal sederhana ini, saya bagikan kesaksian saya, karena kekristenan itu hubungan sama pribadi Yesus yang datang pada mimpiku, yang saya tiba-tiba ngerti bahwa kenapa sih dia jadi ngomong bahasa Inggris? Dia Allah yang masuk di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang real. Itu yang saya mau dihidupi oleh setiap orang yang saya layani. Mengerti apa yang Tuhan mau, dan itu yang saya mau mati untuk panggilan itu. Sepanjang apa yang bisa saya lakukan, saya akan terus kerjakan untuk mencari jiwa di dalam komunitas ini. Inilah panggilan saya. Makanya saya rindu kita itu punya gini loh. Kalau dengar tuntunan saya misalnya untuk berpuasa, setiap kita harus melihat itu bahwa kembali ke perintah dasar, kamu harus menghormati pemimpin rohanimu, taati mereka. Mas, itu untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang kayak diperintah-perintah, kayak disuruh-suruh, itu nanti tidak akan berkat, bahkan menurut saya itu cenderung gak taat loh. Nah, bagaimana kita seseorang taat kepada Allah yang tidak kelihatan, sementara pemimpin yang kelihatan aja, ya lebih kelihatan lah ya, walaupun kita nggak fisik ya, maksudnya kita bisa komunikasi, nggak taat. Nah, saya mau kita semuanya itu ke depan seperti yang Tuhan katakan pada Brandon. Saya teruskan di sini, all hands are on deck. Semua itu orang bekerja sama. Bu Marsiana, bahkan Bu Rini kemarin kita udah bilang orang-orang yang dijangkau itu digabungkan, tapi ada kendala ya, saya nggak bisa sebutkan detailnya. Ada kendala yang beberapa mereka belum bisa bergabung. Tapi saya pikir karena gini, seperti yang saya bilang tadi, hati Tuhan, bagaimana kita kerjasama. Ini bukan lagi bicara pelayan, tapi bagaimana orang-orang yang mungkin di sana nggak dapat atmosfer yang baik, nggak dapat makanan rohani, nggak punya komunitas yang mendukung, bawa ke sini supaya mereka lebih dipersiapkan untuk Tuhan datang gitu ya, untuk mempersiapkan mereka. Dan belum, karena tadi saya bilang ada kendala tertentu yang belum bisa bergabung, tapi ke depan ini yang kita mau kerjakan. Dan kalau kita mau ambil bagian di sini, gak bisa orang Kristen yang masih fokusnya itu masalahnya terus. Gak bisa orang yang gak beriman penuh di sini. Karena apa? Pikirannya nanti hanya untuk dirinya sendiri. Tapi hanya sungguh-sungguh seperti Paulus katakan bahwa Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, orang yang udah cakap untuk meletakkan kekhawatirannya pada Kristus. Dan saya berjalan, saya tahu I not just walk, I walk and work for him. Saya berjalan dan bekerja untuk dia. Masa sih dia nggak akan pelihara
Mazmur katakan hari demi hari dia akan menanggung bagiku. Nah, makanya perlu manusia rohani yang kuat. Itu dihasilkan dari persekutuan dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan jangan anggap remeh. Kemarin saya karena sibuk sambil belajar bahasa Inggris, karena kan saya kan benar-benar immerse myself in English ya. Jadi kalau bahkan kayak untung kemarin saya nggak bagi di admin itu, saya kan rutin tuh minum lemon lokal. Saya bersyukur tuh lewat ada Shopee di Malaysia juga ada Shopee ya. Bisa beli lemon lokal murah gitu ya. Nah itu juga saking saya memang itu ya. Itu juga I want to place an order to you ma'am gitu ya. Saya buat bahasa Inggris tapi tentu saya nggak ngomong bahasa Inggris ke dia gitu ya. Untung bukan itu yang saya bagi ke tim admin ya, admin. Jadi kalau nggak ketahuan Pak Aka lagi lagi pesan lemon gitu ya. Nah sampai saya bagi di situ pokok-pokok yang saya mau bagikan, saya catat di situ gitu ya. Karena saya benar-benar persiapkan itu jadi kehidupan saya. Nah saya mau kita benar-benar satu roh, satu tujuan ke depan. Kalau orang gak kuat di dalam iman, gak satu roh melakukan puasa, gak gini loh. Di sini tuh maksudnya harus tangkap visinya. Makanya saya bilang ini benar-benar di elite one yang orang-orang benar-benar elite troop ya, pasukan yang elitnya itu di sini, yang elitnya itu di sini. Berharap nanti tambah dari MTRC gitu ya, kita bawa berdoa. Karena kalau lebih banyak berdoa, seperti Brandon bilang kemarin, sama lah kayak anak, semakin banyak orang teriak Bapak, Father, I pray Father, itu akan membuat Tuhan tuh luluh. Nah semakin banyak yang berdoa kepada Tuhan untuk bangsa, untuk negara, untuk jiwa-jiwa, Tuhan akan menyedengkan telinganya kepada komunitas ini. Dan ini saya percaya Tuhan pilih dan sudah tetapkan komunitas ini menjadi bagian daripada the closers dan juga penuai. Nah kalau saya cuma ngomong kayak gini tapi manusia rohnya tidur, yang gak dengar. Saya mau itu yang kita kerjakan sama-sama ke depan. Kita berdoa, kita mendoakan pokok-pokok doa yang ada, kita bertumbuh, kita membangun atmosfer, kita mau jangkau jiwa-jiwa. Ayo siapa lagi yang punya koneksi bawa, mungkin juga masih kayaknya ini cocoknya di penjangkauan ke MTRC. Karena itu juga salah satu pesan daripada mimpi saya itu. Tuhan begitu menyakitkannya dia nggak pantas untuk menerima itu, tetapi untuk manusia dilakukan itu untuk keselamatan mereka. Could you please do him a favor? Could you please do him a favor? Bisakah tolong bantu dia untuk jangkau orang, karena dia sudah mati bagi orang itu. Dan makanya saya bilang untuk jadi prajurit itu harus kuat. Kalau cuma lemah, nanti cuma nangisin diri sendiri. Gak bisa bilang bahwa Allahku akan mencukupkan semuanya. Menjadi lemah, gak jadi berkat. Gak bisa memenangkan jiwa. Nanti ketemu Tuhan juga malu karena gak berprestasi. Nah, saya udah kasih tahu langkah-langkahnya. Manusia rohnya itu harus kuat. Selain makan firman, ya saya juga tulis di situ. Jangan lupa yang namanya firman Tuhan juga katakan, nantikanlah Tuhan. Aku lagi nungguin nih, lagi nantian. Justru kita ketika nunggu itu pasif, tapi bukan berarti pikirannya melayang-layang. Kita physically kelihatannya pasif, tapi hati kita merindukan dia. Hatiku haus padamu. Benar-benar nantikan Tuhan. Lakukan itu. Kalau enggak, nanti kita akan terus berputar-putar di area yang sama. Bahkan kita nggak bisa loh nggak dengar nanti ketika nafiri terakhir itu berbunyi. Ketika doa saya menantikan Tuhan, saya bisa bayangkan betapa itu nanti hari itu menjadi hari yang sangat berbeda dari hari-hari yang pernah ada di muka bumi ini. Ketika nafiri itu berbunyi dan Tuhan kumpulkan orang-orangnya. Dan saya kasih tahu, saya hanya sampaikan karena nggak mungkin kita nggak selalu nonton video Brandon. Waktu itu tidak lagi lama. Dan Tuhan berikan window of opportunity, bukan door, tapi window. Itu lebih kecil untuk kita
mempersiapkan harvest, tuayan buat dia. Saya udah dengerin video Sadusun Dr. Farad kurang lebih 3 jam itu. Ada beberapa yang sama ya tentang kebangunan rohani di Timur Tengah ya, dan itu sudah mulai terjadi. Orang-orang juga Tuhan dipakai untuk revival juga nanti di Asia. Tuhan itu pakainya siapa sih? Yang bukan cuma, ya kalau orang cuma gak peduli pekerjaan Tuhan, masa Tuhan mempercayakan? Tapi dia cuma sibuk dengan dirinya sendiri, dia masih bergumul ya dengan dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan mau pakai mitranya? Jangan sampai ada yang ketinggalan di antara kita. Jadi saya kasih tahu pada kita, kalau mau terus menikmati persekutuan yang lebih dalam lagi, juga berada di komunitas ini. Orang-orang yang tidak punya komunitas seperti kita, saya udah katakan seperti Paulus katakan, kalian yang ada di sini itu sudah lebih maju dalam kerohanian. Saya tidak katakan semuanya dan tidak pukul rata, tapi pada dasarnya mereka sudah sama dengan kekristenan yang lama dan kekristenan mayoritas. Dan untuk bisa sampai ke sana memang harus punya kerendahan hati untuk menerima tuntunan. Semua orang bisa berpuasa, trust me, kecuali sedang menjalani medical treatment seperti Bu Pratiningsih. Kan puasa juga kan udah tertulis. Daniel juga kan disebut berpuasa kalau gak mampu dry fasting. Gak harus seperti Esther, gak harus seperti Musa, gak banyak orang yang kayaknya cuma Musa yang bisa melakukan itu, dry fasting 40 hari. Nah, mungkin setengah hari. Ada hal yang ditinggalkan dan dialokasikan untuk Tuhan, untuk cari Tuhan, supaya kuat, supaya kita bisa berpadanan. Supaya saya rindu sih kalian bisa merasakan yang namanya urgensi itu. Dan bahkan saya juga berdoa kepada Tuhan supaya kalian juga diberikan mimpi, diberikan visi, supaya saya juga lebih mudah ngomong karena nyambung. Karena kita ini manusia roh, dia bisa mencerna apa yang terjadi di alam roh itu. Ya, saya bisa rasa sih Yanti mau bersungguh-sungguh mau berpuasa dan mau doakan orang-orang yang dikasihinya. Bu Marsiana juga termasuk baru kan, walaupun mungkin di sana juga di grup yang suka disebut itu juga udah sungguh-sungguh selama ini. Nah, kita juga mau semuanya mengambil bagian. Kita berdoa sungguh-sungguh. Makanya saya bilang, tapi tunggu waktunya. Nanti juga di pertemuan doa yang ini benar-benar pilihan, tapi tunggu waktunya. Karena di sini orang udah harus komitmen untuk berdoa. Kalau nggak berkomitmen berdoa, nanti juga karena di MTAC itu juga luar biasa. Saya udah rasakan atmosfernya pertemuan doa Senin sampai Rabu itu juga keren. Nah, di sana pun mereka support. Ada lagi orang-orang baru itu juga oke. Tapi di sini itu benar-benar yang memang lebih punya komitmen lebih. Gitu ya, harus gak boleh merusak atmosfer, karena ini menjadi pilar utamanya untuk kita. Dengarkan apa yang saya katakan. Bahkan sekalipun ini gak benar, dengar ya bahasanya, sekalipun ini gak benar, tapi kalau kita nyodorin diri sama Tuhan, Tuhan pakai aku ya, ini aku ya Tuhan, tapi kita mau katakan bahwa saya memberi diri, memberi waktu, Tuhan akan pakai. Tuhan cuma bilang bahwa ke Brandon, cuma aku mau. Oh ya, satu lagi yang hubungan dengan iman tadi. Brandon suka nyanyikan ini dan dia juga semakin resapi. Only believe, all things are possible. Only believe. Kelihatannya bodoh bagi orang dunia. Apa percaya aja. No. Tapi bukan berarti nggak kerja. Bukan berarti nggak tanya Tuhan. Sampai hari ini pun saya dalam selang-seling gitu ya, ada waktu saya yang penting nggak buat dosa gitu ya, atau khawatir gitu ya, saya tanya Tuhan, can I do this, can I do that, bisa lakukan ini nggak Tuhan, bisa lakukan itu. Tapi kalau nggak damai sejahtera, saya nggak lakukan, dan terbukti hidupku terjamin di dalam Kristus. Artinya apa? Percaya itu bukan percaya yang buta, bukan percaya yang malas, tapi jangan menganggap remeh.
Jangan menganggap gak penting untuk beriman. Aku mau percaya di dalam hati. Kapasitas itu, keberanian untuk percaya itu akan pol ketika engkau tahu siapa yang kau percaya. Nah, kapan itu meresap pengetahuan tentang Tuhan itu? Pribadinya, kasihnya, kesetiaannya. Ketika benar-benar waiting on Him in His presence. Nantikan dia di dalam hadiratnya. Itu benar-benar dia akan nyatakan siapa dia. Siapa dia di dalam spirit kita. Karena kalau spirit kita kuat, itulah yang drive, mendorong kita punya pikiran, punya perbuatan, dan kita tegak berdiri. Saya tadi udah bilang bersyukur, saya semakin hari itu semakin boleh ada banyak hal yang tadi nggak bisa kerjakan, tentang fisik saya semua sekarang baik. Soal makan dan minum ada yang tanggung. Yang saya tadinya karena saya sangat concern dengan kesehatan dan bagaimana saya mengurus diri sendiri, tapi setelah Tuhan pulihkan, saya melihat ke belakang, oh ternyata ya memang saya sih ada sedihnya ketika dulu terpuruk, tapi saya kalau ditanya mana sekarang, hasilnya kan sudah jadi orang beriman yang lebih pol daripada 1 tahun yang lalu kan. Dan saya bersyukur, saya terharu untuk apa yang Tuhan kerjakan, dan memang gak bisa dibandingkan dengan nilai kekal yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Saya bisa kuat seperti ini juga tetap di antara hardships, kesulitan. Tapi seperti Paulus katakan itu, bersukacitalah. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Ada lagi itu katakan kan, sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Ya kan? Jadi kalau orang yang cuma Kristen KTP, pergi ke gereja tapi nggak kenal Tuhan siapa, ya itu ditentukan dengan perasaannya, ditentukan dengan masalahnya. Dia nggak bergerak seperti detak jantung Tuhan bergerak. Nah itu yang saya bilang yang terbaik. Kita itu terus dipoles, terus terus dikerjakan perfection, supaya kita semakin ngerti kehendak Tuhan. Nanti kita akan bermegah dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Ya, jadi terus tangkap visi daripada pelayanan ini. Tuhan panggil pelayanan ini, komunitas ini untuk menjadi bagian daripada bukan cuma the closers, tapi the harvesters, laborers, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Dia. Bersukacitalah ketika ada jiwa ditambahkan. Aneh justru, bukan sukacita Bapa kita tidak menjadi sukacita kita. Saya sukacita kalau ada ditambahkan, karena ini adalah ini gelombang terakhir bagi kita untuk kita lakukan itu. Setelah itu ya sama seperti Brandon katakan, juga Sadu katakan, habis itu Tuhan udah mau datang. Jadi kalau ada orang yang belum tangkap kalau kita sudah di akhir zaman, itu tertidur rohani. Dan kalau ada orang berpikir, saya udah bilang kan 2019, 2020, apakah kalian pikir bahwa kehidupan akan kembali seperti dulu, normal lagi? Misalnya kalau dulu saya pernah di properti normal lagi, semuanya kembali seperti normal. No, agenda Tuhan udah nggak seperti itu. Benar kan, kehidupan semakin susah. Dan saya juga katakan pada malam hari ini, kayaknya untuk kesekian kali, hanya butuh beberapa waktu lagi, bahkan mungkin cuma tahunan, tidak puluhan. Pikirkan itu, dan nafiri itu akan berbunyi. Dan gak ada lagi waktu untuk melakukan ini semua. Pilihannya adalah kekekalan bersama dengan Tuhan dan bersukacita di dalam kemuliaan. Saya tahu Roh Kudus bersukacita ketika saya sekarang memiliki iman yang sekarang. Udah mati terhadap ketakutan, mati terhadap kekhawatiran, mati terhadap kecemasan. Saya malah gak percaya Tuhan gak lakukan apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Benar-benar percaya, bukan cuma di bibir, tapi dalam hati kita, dalam sikap kita. Orang beriman
yang benar-benar berjalan bersama Roh Kudus, tahu apa yang kita harus perbuat, menjadi pendoa, menjadi bersemangat, mencari Tuhan segenap, itu sudah harga mati. Kalau nggak sungguh-sungguh cari Tuhan di akhir-akhir ini, bisa-bisa kita akan kehilangan, kehabisan minyak, pelitanya bisa go out, bisa padam. Ya, jadi kita mau ke depan. Ya, saya dorong semuanya. Doakan siapa yang saya bawa, mungkin ke perjangkauan, ke NTRC. Bahkan yang Kamis bisa diisi lagi. Sekarang sih sudah sangat baik ya. Jadi sebelum kita pertemuan doa hari Jumat, sudah ada pertemuan doa, sudah ada sedikit, Kamis itu ada breaknya gitu ya. Nah, sebelum 3 hari berturut-turut kan sudah ada Sabtu Minggu. Nah, tapi kalau kita tambah banyak, mungkin ada orang yang nggak bisa Senin, nggak bisa Rabu, nggak bisa hari yang ada sekarang, bisa masukin hari Kamis, nanti diisi oleh siapa? Karena kalau sudah bangkit rohnya di dalam doa, mereka akan lebih punya kerinduan untuk baca firman. Kita lakukan ini untuk Tuhan. Mimpi ini bukan untuk saya jadikan peringatan untuk saya sendiri. Memang saya setelah melihat dia, tahu kalau melihat Yesus, apa yang tergambar? Perfection, majesty, love, itu udah pasti. Dan saya katakan ini kata-kata yang mungkin sederhana. Saya kasih tahu, tidak ada yang seperti dia. Makanya ketika Roh Kudus gerakkan saya kan nggak pernah lihat posting-posting orang. Ketika Roh Kudus gerakkan saya, lihat tulisan itu di orang tertentu yang bilang sama sembahannya itu cuma manusia biasa, dibilang, oh you are King of Kings. I was like, what? Kamu bilang manusia King of Kings? Itu gelar Tuhan. Saya kan memang bukan the type of person yang kepo dengan orang, tapi karena Roh Kudus gerakkan saya lihat untuk menjadi peringatan gitu ya. Kalau lihat dia gak dijelasin, ya langsung kita tahu he is the King of Kings. Dan memang gak ada yang seperti dia, gak ada seperti dia, gak ada yang menyamai dia. Itu akan tergambar dari wajahnya yang full of perfection. Yesus so clear dalam mimpi saya, supaya kalian tuh lebih bersemangat lagi untuk menantikan Tuhan. Itu porsi yang saya kerjakan. Dan kehidupan saya itu suka memperkatakan firman. Saya pun, ya mungkin aneh ya, tapi ya kadang saya juga ketika mandi juga udah doa. Karena hidup saya itu doa. Jadi bukan cuma ketika masuk ke ruang doa, dari pagi juga saya udah doa. Ketika kamar mandi, kadang saya bahkan berlutut berdoa, berteriak-teriak, saya perkatakan iman. Dan itu membuat manusia rohani saya itu, otak rohani saya itu menjadi besar. Bagaimana Tuhan mengharapkan kita untuk melakukan perkara rohani, sementara otak rohani kita tuh lemes, gak bisa bawa beban, gak bisa diberikan tanggungan lagi. Sementara untuk membawa tuayan itu perlu kekuatan yang rohani yang harus melangkah dengan iman, harus melangkah dengan semangat. Dan caranya itu sesungguhnya adalah cara yang gampang yang bisa dilakukan semua orang. Ya, saya baca juga di Yohanes, Tuhan bilang kayak gini. Tapi Tuhan tidak mempercayakan mereka karena mengerti hati mereka. Kembali lagi pada hati. Tuhan itu yang kita syukuri adalah Tuhan nggak melihat orang dari latar belakang. Oh ini tampan, ini cantik, ini terkenal, ini kaya raya, ini pintar, intelijen. Bukan. Dia itu cuma melihat satu hal yang sama, hati. Karena Tuhan pakai justru orang-orang sederhana yang memiliki kerendahan hati loh. Justru semakin orang, makanya kan dulu kan saya bilang sama orang-orang itu, kamu tuh nggak dipanggil untuk itu. Misalnya kayak sekarang aja, Bu Marsi anak aja bawa orang misalnya, saya senang karena saya berpikir ya untuk Tuhan saya senang, saya ada banyak orang yang bersemangat. Nah,
Kalau kamu dipanggil, misalnya dalam mimpi, dalam ini, untuk kemudian bersama-sama melayani, bukankah itu menjadi tambah semangat buat saya? Karena Tuhan perlengkapi orang untuk menjadi tim. Tapi karena saya tahu itu bukan dari Roh Kudus, maka saya bilang, apa salahnya sih tetap menjadi Yosua? Bukankah Yosua yang kemudian membawa bangsa itu ke Mesir? Tuhan itu adil, bukan berarti karena kan pemimpinnya kan di sini Pak Atta, berarti Pak Atta itu udah harga mati yang paling keren nanti di kerajaan surga. Enggak kayak gitu. Tuhan itu akan menghargai kita semua dengan adil. Ada kan juga kesaksian, ada ibu-ibu cuman membersihkan gereja, tapi ketika diperlihatkan dia punya rumah yang besar, lebih mewah daripada majelis. Tinggal kita punya hati untuk kita mau ambil bagian dalam kerajaan itu. Dan saya tekankan, karena itu juga belakangan yang lalu selalu Tuhan katakan, jangan sombong. Ya kan? Ada orang-orang yang merasa saya ini dipakai. Nah justru Tuhan bilang dulu Kathryn Kuhlman sama William Seymour itu justru mereka ketika hidup mereka selalu memberikan kemuliaan bagi Tuhan, makanya mereka dipakai. Jadi kalau orang justru kalau merasa saya dapat ini nih, saya dipakai ini, dapat mimpi apa segala macam, justru Tuhan gak pakai orang-orang yang menyombongkan diri seperti itu. Yang penting kita punya hati dan kita memiliki kerendahan hati, Tuhan akan pakai. Jadi saya berharap kita terus bisa bersama-sama melihat ada banyak orang yang saya sendiri kan udah bilang, saya masih doakan mereka yang dulu pernah bertemu bersama kita. Walaupun saya kadang-kadang sedih karena ada orang-orang yang saya nggak pernah digerakkan untuk mendoakannya. Dan saya berharap bukan otomatis mereka kelompok yang banyak ya. Saya berharap bahkan mungkin mereka sudah menjadi ladang bagi pekerja yang luar biasa di luar sana. Nah, jadi yuk siapa yang bisa kita jangkau? Kita jangkau bawa ke penjangkauan atau juga di MPRC, nanti lebih semangat lagi, lebih semarak lagi, semakin banyak yang berteriak untuk bahkan untuk masalah kita semakin banyak doakanlah, semakin banyak kuasanya. Dan yang lebih penting, saya kasih tahu, Tuhan mau pakai komunitas ini. Saya tahu, saya saksikan bagaimana Roh Kudus menuntun saya, menopang saya. Kalau Roh Kudus tidak menopang saya tidak akan pernah bisa berdiri di sini sampai saat ini. Semua karena Kristus yang menopang saya, menghiburkan saya dengan firman, melimpahi saya dengan hadirat, memberikan saya encouragement lewat dreams. Dan saya tahu itu datangnya daripada Tuhan. Dan saya juga tahu komunitas ini adalah ada di daftar yang mendapat perhatian dari Tuhan. Asal kita bilang, Tuhan ini aku. Dan jangan ada yang sombong. Sombong itu juga berarti bahwa gak mau dengerin kata pemimpin. Kita harus punya kerendahan hati. Kalau misalnya diarahkan berpuasa, kan bukan saya yang untung. Supaya beruntung, supaya pelayananku besar, enggak kan? Supaya dirimu kuat. Sehingga bisa berjalan bersama dengan saya untuk visi ini. Terlebih untuk memenangkan dan juga untuk memenangkan orang-orang yang kita kasih. Gitu ya. Semoga kita terus bersemangat dengan kesaksian mimpi juga, dengan motivasi ini. Saya udah bilang, bukan cuma saya yang dipakai, tapi setiap orang yang dipercayakan dipakai. Kalian juga diberikan mimpi, diberikan visi, bisa rasakan urgensinya, supaya saya itu nggak kayak ngomong sendiri gitu ya, ngerasain sendiri, berjalan sendiri. Saya bilang, kita ini tinggal tunggu. Jadi bersiap. Saya itu ya, maafin ya, agak suka ngomong banyak sebenarnya. Untuk hal yang penting. Saya kalau di rumah itu sama kayak kakak saya yang di Bandung. Dia pernah cerita, kenapa ya kita itu di rumah kayak nggak pernah diem gitu ya, pengen ini, pengen itu. Saya mungkin rada aneh, dan saya terbuka aja karena ini bukan hal yang salah ya. Saya kayak sendal aja, kalau taruh agak miring, nanti saya lihat, saya lurusin. Ya, kayak keset gitu ya, kayak
barang atau apa gitu ya, yang nggak benar posisinya, saya pasti lurusin. Saya langsung ngomong sama diri saya, itu kan hal yang remeh-temeh. How much more about eternity? Bahasa Inggrismu juga serius, pagi-pagi juga harus ngomong. How much more, itu saya pakai sisinya lagi. Ini kekekalan loh, kekekalan surga dan neraka. Dan benar-benar sungguh-sungguh kerjakan semuanya. Saya selalu berkatakan perkataan iman, sin no more, be holy. Tadi juga Tuhan bilang sama Brandon, be holy, for I'm holy. Separate yourself, pisahkan dirimu. Jadi saya kalau pagi-pagi sambil beraktivitas, selalu saya mengatakan, be holy, for He is holy. Sin no more, sin no more, trust God. Saya selalu hiburkan diri saya buat suara-suara yang selalu mengarahkan saya pada Kristus. Perjuangan kita di sini bukan untuk mendapatkan rumah, harta, perusahaan. No, di bumi ini kita cuma kayak uap, kata pemazmur. Yang kita pertahankan ini adalah kekekalan. Makanya sikapnya itu harus serius. Jangan main-main. Ibadahnya juga harus sungguh-sungguh. Karena itulah saya mengerti. Karena itulah kenapa saya sungguh-sungguh sampai sekarang. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan. Dan saya bersyukur pada Tuhan untuk semua penghiburan, hadirat Tuhan. Dan saya bahkan nggak tahu loh, mungkin juga saya akan teruskan ini gaya puasaku sekarang sampai mungkin berbulan-bulan. Because I enjoy Allah. Saya sangat menikmatinya. Karena mulai dari pagi udah rasakan hadirat Tuhan semuanya. Saya sangat mencintai Tuhan. Dan saya sangat ingin bersama dengan Dia. Kalau saya lihat Dia di dalam mimpi, so real. Dan saya udah bilang tadi, saya kasih tahu, gak ada yang seperti Dia. Dan Dia memang berbeda. Dan Dia adalah Tuhan. Kalau dekat dengan Dia, gak perlu yang lain. Gak butuh yang lain kalau udah punya Tuhan Yesus. Dan harusnya praktek itu kita bisa jalani sekarang. Karena Dia ada di dalam kita. When we truly believe in Him, rohnya itu bergembira. Karena Tuhan mau, kita bukan cuma lip service, oh percaya. Tapi, kok nggak ada buah rohnya? Kenapa nggak bersuka cita senantiasa? Kenapa nggak ada damai sejahtera? Kenapa nggak memuji Tuhan? Kenapa nggak bersaksi? Itu kan bukan buah dari iman. Tapi kita, dari perkataan dan sikap kita tunjukkan, saya orang beriman. Dan saya tidak takut. Karena saya tahu, firman Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan takut. Itu berarti kan Tuhan udah jamin. Nah, ini juga saya tekankan. Karena apa? Kalau dalam 1 minggu ke depan, ternyata kita fokus sama diri kita, masalah kita. Bagaimana engkau akan bisa tangkap spirit yang saya bagikan hari ini? Akhirnya terjadilah seperti itu, berputar-putar. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya saya nggak bisa apa-apa lagi. Karena saya sudah lakukan yang terbaik ya. Gitulah, saya udah capek ngomongnya. Ya udah hampir 1:45 menit gitu ya. Berharap ini menjadi berkat bagi kita. Saya rindu semuanya kita, karena saya tahu juga beberapa sudah bisa mendengarkan Roh Kudus. Bisa cakap mendengarkan Roh Kudus. Saya dapatkan rema sederhana ketika John the Baptist katakan gini. Dulu juga saya nggak kenal dia. Jadi kan dulu ibu-ibu mereka ketemu ketika hamilan hamilan awal gitu ya. Tapi kemudian kan John the Baptist dia kan ke padang gurun, terus dia baptis orang. Dia bilang, dulu pun saya nggak kenal dia, tapi dia yang mengutus aku bilang nanti kalau ada Roh Kudus turun atasmu, dialah yang kamu baptis, bilang Yesus kan. Apa remanya? Rema baru yang saya belum dapat. Kita itu perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus untuk kasih tahu. John the Baptist bilang, saya nggak kenal dulu dia. Jadi ada ceritanya kan orang berkerumun pada ketika Yohanes Baptis.
Dan dia nggak kenal mana Yesus, tapi ketika Roh Kudus datang dan bentuk merpati, nah itulah dia, kata Bapa kan, Allah Bapa. Nah, dari situ Roh Kudus tanya saya, bagaimana perlunya Roh Kudus itu. Jadi orang harus bergaul dengan Roh Kudus. Ada konfirmasi juga ketika dulu Samuel mengurapi, kan pada saat itu kan hanya orang-orang tertentu yang dipenuhi Roh Allah, Roh Kudus. Nah, itu orangnya. Nah, kita pun seperti itu. Seperti tadi saya bilang, Lord, can I do this? Can I do that? Saya tanya, kalau nggak damai sejahtera, saya nggak melangkah. Kita pun harus seperti itu. Saya rindu kalian semuanya bisa merasakan the urgency, bisa mengerti isi hati Bapa, bisa tangkap visinya, bisa juga mendengarkan Roh Kudus, dapat mimpi dan visi. Tapi kalau tidak melekatkan diri pada apa yang saya bagikan sebagai tuntunan, itu nggak bisa terkoneksi loh. Udahlah Pak, ngomong sendirilah, saya akan punya kehidupan sendiri di sini. Makanya ya, udah hampir 1 bulan lebih saya pengen bilang kayak gini, tapi Brandon bilang kayak gini, who are you associate with, atau juga spend time with, atau juga ya hang out with, ya komunitasmu seperti apa sih di luar sana, itu akan mempengaruhimu 1-2 tahun ke depan. Saya setelah bergaul dengan Brandon, spiritnya juga transfer. Nah, jadi kalau ada di antara kita bilang, saya mah lebih condong pada orang-orang di kehidupan nyata saya, no wonder kalau kita nggak semakin bisa berjalan sama-sama. Kalau visinya dengan berharap sih yang di sana juga luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari kita. Tapi kalau ternyata dirimu tahu di sana itu juga orang-orang yang mati rohani, tapi cenderung mirip dengan mereka, maka akan sama dengan mereka. Makanya saya bilang, kalau udah bergabung di komunitas ini, bukan cuma catch, but you have to adopt. Bukan cuma tangkap, tapi mengadopsi, menghidupi visinya, supaya sebagaimana saya bergairah tetap setia dalam pelayanan ini, juga bergairah di sini. Makanya tadi saya mau bilang, sekarang saya bisa tahu, kan udah nggak bikin lagi kan rekaman kayak dulu, ada rekaman RSSP ya, yang dulu 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Saya tahu siapa yang dulu itu sungguh-sungguh mendengarkan tuntunan yang saya bagikan. Saya bisa kurang lebih bisa pastikan, oh ini tuh dengar. Karena siapa dirimu sekarang adalah dari apa yang didengar dari firman dan juga sharing yang saya bagikan di waktu yang lalu. Saya, kalau Pak Titus bilang gini, saya dengarkan kayak pujian penyembahan gitu ya. Saya nggak tahu, dan saya nggak perlu tanya kayak Bu Edith yang sampai ada rekaman gitu ya. Saya pikir bahwa spiritnya itu sama. Tapi kalau misalnya, kan ini yang membuat kita bergairah dalam pelayanan ini. Nah, kalau saya selaku gembala kecil di sini yang menuntun, yang memberi makan, tidak disukai sharingnya, nggak disukai apa yang dibagikannya, bagaimana itu akan masuk? Bagaimana itu akan mengubahkan kita menjadi sama? Bagaimana membuat itu menjadi kita satu visi? Nah, jadi itu yang terjadi di orang-orang MTRC, satu grup, tapi nggak benar-benar berdiri bersama-sama. Padahal Paulus katakan, adalah kau satu hati, sepikir, satu tujuan. Nah, jadi saya rindu di akhir ini, saya nggak tahu berapa tahun lagi, kita bisa semakin satu spirit. Kalau spiritnya semua menyala, lihat nanti bagaimana atmosfer yang terjadi, bagaimana ada lagi jiwa-jiwa yang baru, bagaimana doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan, gitu ya. Nah, saya doakan itu dan miliki kerendahan hati untuk menerima tuntunan. Sekali lagi saya katakan, bukan untuk saya loh, tapi supaya saya bisa menyaksikan semua semua berlari untuk menyelesaikan, to finish the race of faith till the end, till the finish line, ya, menyelesaikan pertandingan iman itu sampai finish line, dan semua kita katakan, oh akhirnya kita bisa selesaikan, we made it,
kita berhasil membuatnya dan kita bisa ketemu di dalam kekekalan karena di tempat kita masing-masing ternyata kita melakukannya bertanding sama-sama gitu ya. Itu yang saya mau bagikan untuk kita. Saya bersyukur, yang saya rasa sih atmosfer doa-doa Senin Selasa Rabu itu baik, walaupun di waktu yang lalu pas giliran mungkin ya itu sih karena tahun baru ya, terus kemudian karena nasinya itu saja sih. Tapi lebih daripada itu saya bersuka cita karena komunitas kita ini menjadi komunitas yang berdoa. Saya udah bilang, mereka yang di luar seperti ini dan tidak berada di komunitas yang seperti ini, mungkin saja mereka berdoa, mungkin saja mereka baca kitab, tapi tidak lagi sedahsyat kita yang terus maju di dalam Tuhan. Jadi jangan don't take it for granted. Jangan anggap remeh dengan itu. Ya, harus menghargainya. Karena itulah yang kekal. Tubuh kita itu sementara. Makanan, minuman, rumah, apa sih yang disebutin? Jadi perkara rohani itu perkara yang kekal. Nah, harusnya orang memandang itu lebih berharga daripada semuanya. Hubungan dan pengenalan Tuhan itu kekal. Dan itu yang menentukan di dalam kekekalan, bukan jabatan orang, bukan harta orang. Nah, makanya pikirkanlah perkara-perkara yang kekal bersama saya di sini. Itu ya. Yuk kita berdoa untuk malam hari ini, karena saya udah capek ngomong. Jadi nanti yang berdoa untuk berkat rohani hari ini juga nanti sekalian ditutup oleh Bu Edit ya. Hari ini kemarin Pak Jos, Bu Edit ke Bu Walinang lagi. Hari ini Bu Edit tutup doa kita nanti. Nah, silakan saya langsung serahkan kepada yang berdoa hari ini. Bu Idam ya rasanya ya yang mendoakan dia. Ya, mendoakan siapa Pak Jos? Bu Walinang ya. Iya, silakan Bu Idam, nanti langsung ditutup doa sama Bu Edit ya. Idam sudah keluar. Oh, udah keluar? Oh, sinyal kali ya. Ya, berharap karena sinyal. Ya. Oke, sekarang diambil alih oleh Pak Titius ya. Pak Titius doakan Bu Walinang ya. Pak Titius, jelas suaranya dari sana? Ya. Ya, doakan Bu Walinang ya. Ya. Baik. Kita Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji ya. Yesus, saat ini Tuhan kami bersyukur oleh karena cinta kami Tuhan, Tuhan melalui firman kami hari ini, kami percaya bahwa apa yang telah disampaikan Pak kekuatan berkat bagi kami untuk kami boleh melakukannya dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami yakin bahwa apa yang kami peroleh adalah berkat yang kami mati dan untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan melalui kebersamaan kami, Tuhan mau kekuatan Ibu Walin hari ini Tuhan dalam pergumulan hamba-Mu, Dia adalah Tuhan juga mendengar Amin. pergumulan apapun yang Dia gumuli dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang Dia dalam saat ini Tuhan menghati selalu mencintai dan menuntun hamba di setiap langkah keluar masuk dengan berkat, dengan anugerah Amin. yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, sehingga di dalam setiap apa yang Dia lakukan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa malam ini Engkau tak memikirkan apa yang hamba-Mu alami,
apa yang hambamu rasakan, biarlah itu semua menyatakan bagi hambamu segala karunia apapun yang ia lakukan yang terlani, biarlah boleh menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi bagi keluarga, bagi sahabat, bagi kerabat, bagi teman sekedar, teman rohani. Hanya Tuhan kuasa Roh Kudus atas hambamu dengan kuasamu, supaya ketika ia melakukan kasih dan kehendakmu Tuhan, ada kuasa yang menyertai, ada kuasa yang selalu menjadi mereka. Kita melihat kemuliaan Tuhan itu benar-benar nyata melalui hambamu di dalam melakukan. Dan saat ini Tuhan, saya bahwa dalam kehidupan hambamu Tuhan tidak ada satupun tentang oleh karena menjalani hidup suami anak di dalam pergumulan hanya Tuhan. Amin. Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka akan menjadi contoh bagi semua bagi Tuhan, bagi mereka melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Doa melalui puji-pujian, melalui firman yang ia nyatakan, melalui sabdanya Tuhan, melalui rema-rema yang ia nyatakan, semua itu nyata bagi mereka Tuhan. Bagi berkata bahwa dalam kehidupan apapun pergumulannya, apapun persoalan hidup hambamu Tuhan selalu membuka sehingga semua jalan selalu terbuka, semua pintu selalu terbuka, agar mereka boleh menikmati kehidupan mereka bersama Tuhan, kehidupan mereka Tuhan. Berarti setiap rencana mereka, harapan mereka, Tuhan yang banyak kuasa. Ini doa ucapan syukur hambamu Tuhan, yang kau selalu menyatakan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap. Haleluya, amin. Amin. Oke, silakan Bu Edith. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat pesertaan. Amin. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat puji. Bapak, terima kasih buat apa yang telah disampaikan Bapak tadi Bapak. Sungguh Bapak, Engkau menyatakan Tuhan, kehadiran-Mu, menyatakan kesetiaan-Mu, menyatakan tuntunan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak atas firman yang Kau dan tuntunan yang telah diberikan kepada kami. Bapak, kami percaya Tuhan, setiap pribadi kami telah mendengar, telah menangkap apa yang dituntunkan sebentar tadi Bapak, dan masuk ke dalam hati kami. Amin. Kami percaya sebahagian kami sudah lakukan, karena kami mau terus berjalan bersama. Karena kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang dapat membawa kami lebih lagi Tuhan ke depan Bapa, melalui tuntunan-Mu di arsy terpujilah. Berkati juga Tuhan Bapa Atta, terus pakai dia Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa banyak rencana-rencana-Mu ke depannya yang akan Kau berikan, Kau tuntun Tuhan melalui Pak Atta. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama. Haleluya. Bapak, terima kasih buat
George, buat Malinang, kapatid Diyos. Bu Eni, Bapak Ningsi, Bu Gebah, Pak Ata, Bapak Albert, Lucy, Ibu Reni Segara, Ibu Eni Pratamagia, Rini, dan Bapak Ari. Terima kasih buat kami semuanya ya Bapak. Hingga saat ini ya Tuhan, Kau selalu menguatkan kami, selalu menghibur kami Bapak. Berkati semua kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami, adik kami dan keluarga besar. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan. Amin. Terpujilah Bapa, jika sekiranya sepanjang hari ini kami melakukan kesalahan, dosa, Tuhan, apapun yang tidak berkenan di hadapan dari segi pikiran kami, perkataan kami, apapun yang kami minta Tuhan, kami percaya, kami akuinya di hadapan Engkau akan mengampuni kami. Darah-Mu yang kudus dan mengalir bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Yesus. Yes, Terima Lord. kasih. Thank you, Lord. Pujilah. Dan pada malam ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menjaga kami, memelihara kami. Sebagaimana kesetiaan-Mu ya Bapa, bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, terpelihara. Janji-janji firman-Mu Tuhan itu terjadi di dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sentiasa betul. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa berkati juga pertemuan-pertemuan doa yang akan diadakan pada setiap hari Isnin, Selasa, dan Rabu ya Bapa. Biar Engkau terus tuntun kami ya Tuhan, agar kami tetap Amen. bersemangat, tetap Yes, Lord. berikhtiar ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semuanya itu Kau sajikan, Kau bagikan bagi kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepada-Mu, agar kami saling belajar besi kata firman-Mu ya Tuhan. Yes. Kami percaya kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap pribadi kami. Engkau menuntun kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terlebih di hari-hari ini ya Tuhan, di akhir tahun ini, sebagaimana tuntunan Pak Atta untuk kami berpuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu Bapa. Kami percaya semuanya itu Tuhan untuk kebaikan bagi kami, Yes. kebaikan rohani kami. Amen. Akan semakin membangun, semakin Kau semakin Kau proses persiapkan Yes, Lord. memperbarui kami Tuhan setiap hari. Terima kasih Amen. itu semua karena kemuliaan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau tidur dalam dalam impiannya ya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan. Terpujilah. Haleluya. Semuanya ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Ya, tetap semangat ya. Ya, semangat. Malam Pak Albert. Selamat malam Pak Albert.